Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fadil rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali setelah kurang lebih 1 minggu saya tidak upload video sama sekali karena ada beberapa kesibukan. Tapi Alhamdulillah kita setelah bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini, dan kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah kali ini di ayat ke-35, melanjutkan pembahasan kemarin. Tidak usah berlama-lama, mari kita ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Sobat Fuadi rahimakumullah. Wa qulna, dan berfirman siapa kami, atau kalau kita masukkan unsur madinya, wa qulna, dan telah berfirman siapa kami. Ya Adamu, wahai Adam, uskun, tinggallah siapa kamu, anta, ya kamu, wa zaujuka, dan istrimu, al jannata, pada surga. Wa kula, dan makanlah siapa kalian berdua, minha, darinya jannah, rogodan, dengan nyaman, haitsu syi'tuma, dimanapun menghendaki siapa kalian berdua. Wala taqraba, dan janganlah mendekati siapa kalian berdua, hadhihi syajarata, pada ini pohon, fatakuna, sehingga ada siapa kalian berdua adalah minadh zalimina, termasuk orang-orang yang zalim. Wa qulna, dan berfirman siapa kami, ya Adamu, wahai Adam. Baik, kita bahas kata per kata. Wa qulna, dan wawu di sini adalah huruf athof, ya, hukumnya mabni. Qulna, ingat, qul itu ada dua model, ya. Ada qul saja yang itu berarti fi'il amr, ada yang model qulna ini berarti dia sebenarnya adalah qola, ya. Qola kemudian dia adalah fi'il madhi bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, ini na, maka fi'il madhi tersebut menjadi mabni sukun, qulna, ya. Berarti qul di sini bukan fi'il amr tapi fi'il madhi mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, yaitu lafadz na. Na adalah kalimat isim, ya, isim dhamir, hukumnya mabni, kedudukan sebagai fa'il, i'rabnya rafa, rofaknya hanya dalam mahal. Oleh karena itu na ini disebut dengan dhamir rofa karena sebagai fa'il mutaharik yang berharokat. Fi'il madhi ketika bersambung dhamir rofa mutaharik dia harus mabni sukun. Wa qulna, apa firmannya? Ya Adamu, wahai Adam. Ingat, ya ini adalah kalimat huruf, namanya huruf nida, ya, huruf nida untuk memanggil. Huruf nida itu punya efek menasobkan munadanya. Tapi jika munadanya ini berupa kalimat yang mufrad, artinya tidak berupa mudhaf, maka munada tersebut secara zahir mabni dhammah. Ini mabni dhammah, Adamu. Tapi mahalnya dia adalah mahal nasab. Jadi mahalnya nasab karena sebagai munada, tapi secara zahir dia mabni dhammah. Baik, ya Adam, makanya kita sebut ya Allahu, ya Rahmanu, ya. Tapi kalau misalkan ini munadanya adalah munada yang mudhaf, maka dia nasabnya langsung nampak, ya. Contohnya ya Rasulullahi, ya. Jadi kalau dia berupa kalimat yang mudhaf diidhofahkan, berarti munada yang mudhaf tersebut itu langsung nasab nampak, ya Rasulullahi, ya Dzal Jalali wal Ikrami, ya. Itu menjadi nasab. Baik, kita lanjutkan. Ya Adamu, wahai Adam. Adamu munada, karena munada mufrad artinya bukan berupa mudhaf, maka dia mabni dhammah, mahalnya mahal nasab. Uskun, uskun, tinggallah siapa kamu. Uskun, nah ini fi'il amr.
perintah. Uskun, tinggallah siapa kamu. Fi'il amr. Fi'il amr hukumnya apa? Mabni pada tanda jazmnya. Apa tanda jazmnya? Ingat, uskun ini adalah posisinya itu dia tidak bersambung dengan apapun. Berarti dia adalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun, artinya fi'il mudhari' yang shahihul akhir atau bukan af'alul khamsah dan shahihul akhir karena huruf akhirnya berupa huruf shahih. Berarti tanda jazmnya apa? Sukun. Sehingga di sini berarti fi'il amr uskun ini mabni pada tanda jazmnya yaitu sukun. Mabniun alas sukun. Mabni sukun atau mabni pada tanda jazmnya dalam hal ini sukun. Uskun fi'il butuh pada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah berupa dhamir mustatir wujuban. Ingat ya, jadi fi'il amr yang seperti ini ya, yang kepada anta, kepada orang kedua, itu fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang wujuban, yang wajib untuk selalu tersimpan. Uskun, tinggallah siapa kamu. Jadi fa'ilnya berupa dhamir mustatir, fa'il berupa dhamir mustatir dan tersimpan wajib. Kemudian anta, di sini kok muncul anta? Apakah ini fa'il? Bukan, ini bukan fa'il, ini sebagai taukid. Mengapa kok harus dimunculkan? Ya, karena di sini nanti akan dimunculkan maktufnya wa zaujuka. Tidak mungkin mengatofkan suatu kalimat kepada kalimat yang mustatir, ya, isim dhamir yang mustatir, nggak mungkin. Maka yang mustatir ini harus dimunculkan berupa yang dhamir yang baris, yaitu anta. Jadi kalau mau bikin di sini maktufnya harus ada di sini maktuf alaihnya harus berupa sesuatu yang nampak. Maka di sini dimunculkanlah berupa anta. Jadi fa'ilnya bukan anta, fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang tersimpan secara wajib. Uskun, tinggallah siapa kamu. Anta, ya kamu, wa zaujuka, dan istrimu. Anta di sini adalah kalimat isim dhamir, kedudukannya kita sebut sebagai taukid, menguatkan dhamir yang tersimpan ini tadi. Maka mahalnya ya sama, dhamir yang tersimpan ini sebagai fa'il, mahalnya rofa, berarti di sini juga mahal anta ini juga rofa karena menjadi taukidnya. Wa zaujuka, wawu adalah kalimat huruf atof, zauju adalah maktuf kemana? Kepada anta. Tadi kita sudah bahas, anta mahalnya apa? Mahalnya adalah mahal rofa karena dia menjadi taukid dari fa'il. Berarti di sini zauju juga harus rofa, makanya dibaca wa zaujuka. Nah ini ya, jadi dia maktuf kepada kalimat yang mabni tapi mahalnya, makanya kita harus tahu. Zauju ini adalah maktuf kepada lafadz anta mahalnya rofa karena menjadi taukid dari dhamir mustatir yang sebagai fa'il, maka di sini pun ikut rofa. Wa zaujuka, dan istrimu, ka ini adalah dhamir ya, dhamir yang berkedudukan sebagai mudhafun ilaih, berarti mahalnya mahal jar. Tinggal di mana? Al jannata, pada surga. Lah di sini posisi al jannata sebagai maf'ul dari uskun. Maf'ul i'rabnya harus nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Ya, wakula kalau kita bilangnya di surga, tapi kalau secara bahasa Arab al jannah ini sebagai maf'ul dari uskun. Wakula bukan dzaraf ya, bukan dzaraf. Wakula, dan makanlah siapa kalian berdua. Perhatikan di sini tadi ada anta wa zaujuka, sehingga di sini dua orang. Maka pengulangan di sini langsung menggunakan dhamir tasniyah. Wakula, dan makanlah siapa kalian berdua. Wawu kalimat huruf atof. Kula dari kul ya, asalnya akala yakulu ya, di sini menjadi kula. Hamzah yang di depan akala dibuang ya. Mengapa kok dibuang? Karena dia mahmus ya, mahmus fa ya, apa binanya mahmus fa, dia nanti dibuang, tidak apa ya, nanti ada proses panjang ya, nggak usah kita bahas di sini. Kula dari akala yakulu, sehingga fi'il amrnya itu sebenarnya ukul ya, ukul, terus kemudian ditakhfif jadi ukul ya, terus kemudian diproses lagi intinya, terus kemudian berubah menjadi kul. Jadi kul itu makanlah, kul pakai kaf ya, artinya makanlah. Hamzah fa fi'ilnya dibuang. Terus
karena di sini berkata kepada kedua orang, perintahnya berarti ditambahi alif tasniyah. Jadi kula, ya, kula, makanlah siapa? Kalian berdua. Jadi alifnya di sini alif tasniyah. Disinilah kita menjadi merasa benar-benar tahu mengapa di dalam pembacaan Al-Quran itu ada tajwid yang menjelaskan tentang panjang pendek. Misalkan di sini tidak dibaca panjang, kan beda artinya. Ya, kula di sini adalah alifnya, ini alif menunjuk kepada siapa kalian berdua. Makanya di sini kita kasih warna biru, ya, biru ini alifnya, khusus alifnya biru. Wa kula, dan makanlah siapa kalian berdua. Udah, kula. Terus kemudian minhuma. Kula ini adalah, maaf di sini salah. Jadi di sini bukan fiil madhi. Ini ada kekeliruan, ya, ada typo, mohon maaf. Ini cetakan yang pertama, ini kula, ini adalah fiil madhi. Ini harusnya fiil amr. Ya, fiil amr mabni pada apa? Mabni pada tanda jazmnya. Ya, tanda jazmnya apa? Ingat, ini adalah fiil yang bersambung dengan alif tasniyah, berarti kategorinya af'alul khamsah. Berarti mabninya mabni apa? Mabni dengan membuang nun. Berarti sebenarnya kulani, ya, nunnya dibuang. Mabni dengan membuang nun, karena ini kategorinya masuk af'alul khamsah. Ya, di sini bersambung dengan alif tasniyah. Berarti kula ini, mohon maaf, bukan fi'il madhi tapi fi'il amr. Fi'il amr mabni pada tanda jazmnya yaitu membuang nun. Kula, alifnya ini adalah alif tasniyah, isim dhamir berkedudukan sebagai fa'il, i'rabnya rafa', rafa'nya hanya dalam mahal. Wa kula, dan makanlah siapa kalian berdua. Minha, darinya, ya, darinya apa? Darinya jannah. Makanlah dari surga itu, ya, minha susunan jar majrur seperti biasa, min huruf jar mabni, ha di sini isim dhamir majrur, berarti jarnya hanya dalam mahal. Raghadan, raghadan di sini kita posisikan sebagai maf'ul mutlak, ya, raghadan, ya, dengan nyaman. Jadi maksudnya wakula minha aklan raghadan, ya, gitu ya, dengan makan yang nyaman. Sebenarnya begitu. Raghadan. Jadi di sini kita posisikan sebagai maf'ul mutlak. Sebenarnya dia sifat dari maf'ul mutlak. Wa kula minha aklan raghadan. Ya, pokoknya di sini kita jadikan sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu i'rabnya harus nasab. Tanda nasabnya di sini dengan fathah karena masuk kategori isim mufrad. Wa kula, dan makanlah siapa kalian berdua minha dari jannah raghadan dengan nyaman. Haitsu syi'tuma. Lah ini haitsu, hati-hati. Haitsu itu bukan huruf, dia adalah dzaraf. Dzaraf berarti isim, ya. Haitsu itu adalah dzaraf, dzaraf berarti isim. Isim yang dia sebagai dzaraf, dia tapi mabni dhammah, ya, mabni. Ya, dia dzarfiyah mabni. Lah mabni dhammah. Terus kemudian berarti sedangkan dzaraf kedudukannya adalah sedangkan dzaraf i'rabnya adalah nasab. Maka nasabnya hanya dalam mahal saja. Haitsu syi'tuma. Misalkan ada yang tanya, apa cirinya bahwa haitsu ini adalah apa namanya isim? Dia nanti bisa dimasuki min haitsu, itu bisa min haitsu la yahtasib, ya. Itu dia bisa dimasuki huruf jar. Baik, haitsu ini adalah kalimat isim, ya, dia mabni, ya, kedudukannya sebagai dzaraf. Dzaraf harus nasab, nasabnya hanya dalam mahal haitsu. Syi'tuma, ya, haitsu syi'tuma. Syi' ini adalah fi'il madhi, ya, hukumnya mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik tuma, ya, ini fi'il madhi syi'tuma dari sya'a, ya, sya'a, terus kemudian bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik menjadi syi'tu. Mengapa? Karena dia ain fi'ilnya berupa ya. Kalau ain fi'ilnya berupa wawu, pola, itu aslinya qawala, berubah jadi dhammah qulna. Tapi kalau ain fi'ilnya berupa ya, sya'a, ya, sya'a itu ya, aslinya syaya'a. Berarti dia ain fi'ilnya berupa ya, sehingga ketika mati ini berubah jadi kasroh, syi'tuma.
Baik, jadi syi di sini adalah fi'il madhi mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharik tuma. Tuma ini adalah isim dhamir berkedudukan sebagai fa'il ya, isim dhamir tentu mabni, i'rabnya rafa karena sebagai fa'il, rafa'nya hanya dalam mahal. Baik, selesai. Dan makanlah kalian berdua dari surga itu dengan nyaman dimanapun kalian berdua menghendaki. Tapi nah, di sini ada satu wala taqoroba, dan janganlah mendekati siapa kalian berdua. Wawu kalimat huruf ataf, la huruf juga huruf nafi, huruf hukumnya mabni. Taqoroba ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tentu hukumnya adalah mu'rab. Nah, fi'il mudhari' hukumnya mu'rab. Terus i'rabnya apa di sini? Perhatikan. Ya, di sini ada la yang maknanya janganlah. Berarti namanya la nahi. La nahi itu adalah salah satu dari amil jazim, berarti menjazmkan fi'il setelahnya. Taqroba berarti fi'il mudhari' yang i'rabnya jazm karena kemasukan amil jazm berupa la nahi, la yang maknanya jangan. Tanda jazmnya apa? Ingat, taqroba fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah, berarti adalah salah satu dari af'alul khamsah, berarti asalnya taqrobani. Ya, ada nunnya. Kemudian nunnya ini dibuang sebagai tanda jazm, yaitu hadfun nun. Tanda jazm untuk af'alul khamsah dengan membuang nun. Berarti aslinya taqrobani karena kemasukan la nahi yang maknanya jangan. Berarti i'rabnya jadi harus jazm, tanda jazmnya dengan membuang nun. Wala taqroba. Alifnya, perhatikan di sini warnanya biru adalah kalimat isim dhamir, namanya alif tasniyah, kedudukannya sebagai fa'il harus rafa tapi hanya dalam mahal. Dan janganlah mendekati siapa kalian berdua hadhihi syajarata, pada ini pohon. Hadhihi adalah isim isyarah, hukumnya mabni, kedudukannya sebagai maf'ul, berarti harus nasab, nasabnya hanya dalam mahal. Asyajarata ini namanya adalah musyar ilaih, kalimat yang diisyarahi langsung oleh isim isyarah. Musyar ilaih seperti ini kedudukannya sebagai badal dari hadhihi, sehingga i'rabnya mengikuti, karena hadhihi tadi mahalnya nasab berkedudukan sebagai maf'ul, asyajarata sebagai badalnya juga harus nasab. Nah, makanya di sini tanda nasabnya menggunakan fathah karena isim mufrad. Wala taqroba, dan janganlah mendekati siapa kalian berdua hadhihi syajarata, pada ini pohon. Fatakuna, sehingga. Nah, ini namanya fa sababiyah. Ya, fa sababiyah ini berarti dia menasab menjazmkan. Maaf, ini bukan fa sababiyah. Fatakuna, ini tolong diedit nanti Mas Zainal, ini di menit ke-17 ya. Fatakuna, sehingga ada siapa kalian berdua. Ini fa-nya ini adalah kalimat huruf ya. Hurufnya di sini apa? Untuk jawab. Jawab dari mana? Jawab dari nahi. Ya, perhatikan di sini ada fi'il nahi ya, setelah ada amr atau nahi di belakang itu bisa dikasih jawab ya. Janganlah mendekati siapa kalian berdua hadhihi syajarata, pada ini pohon. Fatakuna ya, ini fatakuna, sehingga ada siapa kalian berdua adalah minadh-dhalimina, termasuk orang-orang yang zalim. Fa-nya ini adalah kalimat huruf, namanya fa sababiyah ya. Fa sababiyah itu termasuk amil nasib. Lah di sini mohon maaf, di sini typo lagi ya. Jadi ini fa sababiyah ini adalah amil nasib. Mohon maaf ya. Amil nasib, sehingga takuna ini adalah fi'il mudhari ya, yang i'rabnya nasab karena kemasukan amil nasib berupa fa ya, berupa fa, sehingga di sini takuna ini tanda nasabnya dengan apa? Dengan membuang nun. Mengapa? Karena kategorinya takuna adalah af'alul khamsah. Kita ulangi lagi. Takuna adalah kalimat fi'il mudhari bersambung dengan alif tasniyah, berarti kategorinya af'alul khamsah. Kedudukannya kemasukan amil nasib berupa fa sababiyah.
Maka nasab, dia harus nasab, tanda nasabnya dengan membuang nun karena af'alul khamsah. Apa itu fa sababiyah? Yaitu fa yang menunjukkan terkait sebab atau alasan dari kalimat setelahnya. Fa ini biasanya muncul setelah ada suatu pernyataan atau suatu perintah ataupun larangan. Dalam konteks ini adalah larangan, wala taqroba. Kemudian fa ini menunjuk bahwasanya efek atau hasil jika larangan ini dilakukan adalah ini. Itu namanya disebut fa sababiyah. Dalam bahasa Indonesia biasanya dimaknai sehingga, maka, kadang dimaknai karena itu. Nah, fatakuna sehingga di sini. Sehingga ada siapa kalian berdua. Takuna fi'il mudhari, ingat, takuna adalah fi'il yang nakis, ya, bukan fi'il biasa tapi fi'il yang nakis, sehingga dia tidak membutuhkan fa'il ataupun maf'ul, tapi dia nanti membutuhkan isim dan khobarnya. Isimnya kana yakunu itu sama seperti fa'il, ya, hanya saja karena kana ini nakis, tidak sempurna sebagai predikat, maka dia belum bisa memberikan keterangan yang jelas. Dia nanti membutuhkan khobar untuk membantunya menjelaskan tentang atau menjadi predikat dari isimnya. Fatakuna sehingga ada siapa kalian berdua. Alifnya ini adalah isim dhamir berkedudukan sebagai isimnya kana. Maksudnya isimnya kana di sini dalam hal ini isimnya takunu, tapi kita menyebutnya sama saja isimnya kana. Maksudnya isimnya takuna di sini, ya. Jadi takuna, sekali lagi mohon maaf ini ada typo, bukan fi'il mudhari yang jazm tapi fi'il mudhari yang nasab. Tanda nasabnya dengan membuang nun. Mengapa kok harus nasab? Karena kemasukan amil nasib berupa fa sababiyah. Baik, kita lanjut. Isimnya kana sudah. Minadh-dhalimin adalah susunan jar majrur. Min ini huruf jar hukumnya mabni. Mabninya mabni sukun. Fathahnya di sini untuk lidharur, karena apa namanya, darurat saja, tidak bisa dibaca min adh-dhalimin, maka kemudian diharokati fathah. Adh-dhalimina ini kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya jamak mudzakkar salim, orang-orang yang zalim. Kedudukannya sebagai majrur, i'rabnya jar, tanda jarnya dengan ya. Ingat, jamak mudzakkar salim. Baik, selesai sudah. Sekarang kita masuk ke maknanya. Gimana kira-kira? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Dan kami telah berfirman, telah memerintah atau berfirman berkata kepada Adam, ya Adamu wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kamu dan istrimu di surga. Baik, satu hal yang ingin kita bahas di sini, zauj. Zauj di dalam bahasa Arab yang kekinian, yang modern, itu zauj berarti adalah suami, zaujah berarti istri, sampai tak marbutoh. Tapi bahasa Arab kuno atau yang digunakan oleh Al-Quran, bahasa Arab klasik, zauj itu pokoknya maknanya pasangan. Jadi kalau zauj dari suami berarti ya istri. Kalau zauj dari istri berarti suami. Jamaknya sama, azwaj. Jadi azwaj itu ya bisa suami, bisa istri. Baik, zauj itu juga bisa suami, bisa istri, tergantung pasangan dari siapa. Jadi makna asli dari zauj itu cukup pasangan. Baik, di sini Nabiullah Adam alaihissalam diperintahkan untuk bersama istrinya, ditinggal di surga. Wa kula minha, lalu diperintahkan kedua untuk makan dari surga itu dengan nyaman dimanapun ia berada. Hanya satu larangannya, yaitu untuk tidak memakan pohon, ya, makan pohon, satu pohon, sehingga kalau beliaunya nanti makan itu, beliaunya akan termasuk orang-orang yang zalim. Apa pesan? Dan nanti kita tahu ceritanya Nabiullah Adam alaihissalam dan ibunda Hawa itu terus kemudian tidak bisa menahan diri untuk makan apa yang dilarang. Maka perhatikan, sebenarnya yang diperintahkan Allah kepada kita, yang dilarang, mohon maaf, sebenarnya yang dilarang oleh Allah kepada kita itu tidak banyak. Lebih banyak yang dihalalkan daripada yang dilarang. Tapi mengapa yang dilarang menjadi seakan-akan menarik?
ini adalah terkait dengan godaan. Nah, sehingga sahabat Fuadi rahimakumullah, meskipun misalkan semua barang dihalalkan dan kemudian ada satu saja yang dilarang untuk kita, maka manusia akan tetap tertarik untuk mencoba yang dilarang itu karena syahwatnya. Nah, ini karena syahwatnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bisa menahan diri. Ini adalah makna dari sabar. Sabar itu yang paling utama adalah sabar dalam ketaatan. Apa itu? Menahan diri untuk tidak masuk di dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah, atau menahan diri untuk tetap berada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat Fuadi rahimakumullah, demikian kajian kita ayat ke-35 ya, ke-35 surat Al-Baqarah. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, membahas kelanjutan cerita tentang Nabiullah Adam alaihissalam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan di subscribe dan di share jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.